Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati, mahasiswa S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Mandala Waluya Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam video singkat ini, saya akan membantu Anda untuk memahami mengenai determinan sosial kesehatan. Tahukah Anda sekalian bahwa kesehatan seseorang tidak hanya ditentukan oleh faktor genetik saja ataupun gaya hidup. Faktor-faktor di sekitar kita seperti lingkungan, kemudian gaya hidup dan bahkan kondisi ekonomi memiliki peran besar. Inilah yang disebut sebagai determinan sosial kesehatan. Apa sebenarnya pentingnya determinan sosial kesehatan dalam hubungannya dengan kesehatan masyarakat? Kenapa ini penting untuk diketahui? Karena tanpa memperhatikan faktor-faktor tersebut, upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat tidak akan maksimal. Contoh kecilnya, percuma ada fasilitas kesehatan yang bagus dan memadai untuk mendapatkan pelayanan medis, namun orang-orang di sekitar kita tidak memiliki akses kesehatan di fasilitas kesehatan tersebut. Jadi, memahami determinan sosial kesehatan dapat membantu kita melihat bagaimana gambaran besar menciptakan masyarakat yang lebih sehat secara menyeluruh. Determinan sosial kesehatan adalah faktor non-medis yang mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup seseorang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan memberikan pemahaman mengenai determinan sosial kesehatan, yaitu faktor akses layanan kesehatan dan dukungan sosial maupun komunitas. Yang pertama, yaitu akses terhadap pelayanan kesehatan. Aksesibilitas pelayanan kesehatan adalah kemampuan setiap orang dalam mencari pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Akses layanan kesehatan mencakup berbagai jenis pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis. Pelayanan kesehatan juga mencakup layanan gawat darurat, farmasi, laboratorium. Namun akses ini dapat menyebabkan perbedaan signifikasi dalam status kesehatan, diagnosis dini, dan pengobatan penyakit. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun kenyataannya tidak semua orang bisa menikmati hak dasarnya tersebut. Kemiskinan menjadi permasalahan klasik yang menghambat sebagian besar masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil laporan Sarjito 2020, menurut Badan Pusat Statistik pada Maret 2023, ada sekitar 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia. Namun penduduk miskin tersebut berkurang sekitar 460.000 dibanding September 2022. Presentasi penduduk miskin nasional juga menyusut dalam setahun terakhir dari 9,54% pada Maret 2022 menjadi 9,36% pada Maret 2023. Hambatan geografis, literasi pendidikan dan kesehatan, serta faktor psikologis dan sosial. Lalu bagaimana dengan dampaknya? Untuk masalah finansial, individu berpenghasilan rendah lebih cenderung tidak memiliki cakupan asuransi kesehatan, mencegah mereka mencari perawatan medis tepat waktu. Kemudian, hambatan geografis. Lingkungan berpenghasilan rendah sering kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai, yang menyebabkan terbatasnya akses ke penyedia perawatan primer, rumah sakit, dan spesialis. Lalu, untuk masalah literasi pendidikan dan kesehatan, di mana kurangnya pendidikan dan literasi kesehatan yang rendah sering dikaitkan dengan sistem perawatan kesehatan yang kompleks secara efektif. Sedangkan mengenai faktor psikologis dan sosial, kemiskinan menimbulkan stres yang cukup besar, isolasi sosial, dan kondisi kehidupan yang buruk yang berdampak pada negatif pada perilaku perawatan mencari kesehatan. Determinan sosial kesehatan yang kedua yakni dukungan sosial dan komunitas. Apa sebenarnya dukungan sosial dan komunitas ini? Ayo tonton terus video ini biar pemahaman kita bertambah. Jadi, dukungan sosial dan komunitas meliputi norma komunitas, nilai-nilai sosial, lembaga komunitas, model sosial, jejaring sosial, dan sebagainya. Faktor sosial pada level komunitas dapat memberikan dukungan bagi anggota-anggota komunitas pada keadaan yang menguntungkan bagi kesehatan. Dukungan sosial dan komunitas terdiri atas 4 jenis loh. Pertama, dukungan emosional, yang kedua dukungan penghargaan, yang ketiga dukungan instrumental, dan yang keempat adalah dukungan informatif. Namun bagaimana jika tidak ada dukungan sosial maupun komunitas pada pasien atau terhadap seseorang yang rentan terhadap lingkungan sekitar? Apa dampak kemungkinan yang bisa terjadi? 1. Risiko pada kesehatan mental ini terjadi akibat tidak adanya dukungan.
dari keluarga, masyarakat, membuat individu merasa belum lengkap dan tak berarti tanpa dukungan dan pengakuan hingga menyebabkan terjadinya depresi dan kecemasan yang berlebihan dan menyebabkan kesepian. Yang kedua, tidak adanya dukungan sosial maupun komunitas juga dapat berefek pada terjadinya penyakit kronis. Hal ini bisa terjadi akibat individu mengalami penurunan kualitas tidur, melemahnya daya tahan tubuh, menurunnya fungsi otak, akibat beban pikiran yang tinggi sehingga membuat individu beresiko terhadap hipertensi, stroke, resiko kanker hingga gangguan imun. Untuk mencegah determinan sosial kesehatan terhadap dampak yang bisa ditimbulkan, solusinya adalah 1. Untuk masalah akses layanan kesehatan, baiknya pemerintah pusat dan daerah, dinas kesehatan terkait melakukan peningkatan infrastruktur dengan cara membangun fasilitas kesehatan bahkan sampai daerah terpencil. Kemudian diharapkan lebih meningkatkan kebijakan kesehatan yang inklusif dengan cara memastikan layanan kesehatan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Yang kedua, masalah dukungan sosial dan komunitas. Puskesmas dan lembaga fasilitas kesehatan lainnya dapat melakukan kampanye tentang pentingnya kesehatan mental, serta diharapkan dapat menyiapkan ruang konseling bagi individu. Sebagai kalimat penutup, akses layanan kesehatan dan dukungan sosial yang kuat merupakan kunci untuk membangun masyarakat yang lebih sehat dan berkualitas. Hey, kamu jadilah bagian dari kemajuan untuk mendukung sistem kesehatan yang inklusif. Jika ada yang kurang dari penyampaian video saya ini, silahkan ketik kolom komentar ya, biar saya tahu apa yang harus ditambahkan dan bisa menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.